Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Semoga baik semua. Semoga pada hari ini kita bisa masuk dalam Zoom pada mata pelajaran seni budaya ini. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur karya seni rupa dan juga kita membuat karya seni rupa dua dimensi. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pada hari ini kita membahas tentang asas atau prinsip tata susun seni rupa. Yang pertama ada kesatuan. Nah, kesatuan. Kalian pasti udah mengerti dari kata kesatuan. Nah, di sini ada gambar yang mana itu mereka terberai, berdiri sendiri, mereka tidak menyatu. Nah, jadi dalam unsur seni rupa itu tidak ada yang harus berantakan, pokoknya harus ada kesatuan gitu, seperti ada contoh di sebelah tersebut. Nah, itu lebih konsisten. Nah, terus kelihatannya seperti utuh dan bagus dari komposisinya gitu. Jadi dalam seni rupa itu harus tersusun rapi agar hasil yang kita bikin itu menjadi lebih menarik perhatian orang. Kedua ada keseimbangan atau balance. Itu dimana kita harus memberikan kekuatan yang saling berhadapan untuk menimbulkan adanya kesan seimbang visual. Nah, seperti yang ada di sini, formal balance. Itu ada keseimbangan simetris, mereka sama bentuk dan sama ukuran. Posisinya sejajar. Terus ada keseimbangan memencar. Keseimbangan memencar ini dia memencar, lihat. Ada yang mengarah ke dari kanan ke kiri, dari ketekan dari ada yang mengarah ke dari atas kanan ke tengah, dari atas kiri ke tengah, dari bawah kanan ke tengah, dari bawah kiri ke tengah. Jadi mereka memencar. Terus ada informal balance. Ada keseimbangan derajat. Itu bentuknya mereka sama ukuran walaupun berbeda bentuk. Terus ada keseimbangan tersembunyi. Maksud dari keseimbangan tersembunyi tersebut, mereka sama bentuk dan ukuran. Karena yang membedakan itu karena benda satunya itu terletak lebih jauh dari benda yang ada di depan ini, sehingga terlihat lebih kecil, sebenarnya sama ukurannya. Lanjut ketiga, kesederhanaan. Maksud dari kesederhanaan adalah dari berbagai macam bentuk, dari kecil yang besar bentuk-bentuknya, tetapi dibikin menjadi satu bentuk, seperti yang contoh itu ada persegi. Nah, adapun kesederhanaan tercangkup beberapa aspek, diantaranya ada kesederhanaan unsur. Nah, itu maksudnya ada yang rumit tapi menjadi bentuk yang mencolok, sehingga kita rubah menjadi satu bentuk yang menarik. Seperti contoh gambar sebelumnya, ada yang lebih besar gambarnya, tapi kalau dijadikan satu terlihat menjadi lebih estetik dan lebih bagus. Kesederhanaan struktur. Nah, kesederhanaan struktur ini artinya sesuai dengan pola, fungsi atau efek yang dikehendaki. Mungkin kita dari gambar sebelumnya kita ingin bentuk persegi. Nah, dari contoh sebelumnya itu udah berbentuk persegi. Jadi ada beberapa bentuk yang terberai, terus sesuai keinginan kita maunya membentuknya seperti apa lagi biar menjadi satu bentuk. Kesederhanaan teknik. Terserah mau menggunakan tekniknya gimana, susunannya gimana, yang penting bentuk tersebut menjadi sederhana satu. Gitu. Berikutnya ada aksentuasi. Maksud dari aksentuasi adalah penekanan atau area objek yang menarik perhatian lebih dominan dari unsur lainnya, seperti yang ada di gambar berikut ini. Nah, itu ada yang lebih dominan, lebih mencolok. Jadi di dalam seni rupa itu kita harus ada mencolokkan apa yang ingin kita tonjolkan dari seni rupa yang kita bikin tersebut. Berikutnya ada irama repetisi. Maksudnya ini adalah mempunyai kesan yang bergerak, padahal itu kalau nggak diwarna
pasti terlihat seperti biasa. Tapi kalau kita mainkan warna, ada yang lebih tua, lebih muda, itu terlihat menjadi bergerak. Atau bisa disebut dengan pengulangan unsur. Nah, warna. Keenam, ada keselarasan atau harmoni. Nah, maksud dari keselarasan atau harmoni ini adalah cara mengatur warna, pencahayaan, bentuk dengan rapi atau tidak terlalu mencolok satu sama lain. Jadi mereka itu sama, tidak ada yang mencolok, tetapi mereka warnanya menyatu. Tidak ada yang lebih dominan sehingga menjadi keselarasan tersebut. 7, gradasi atau harmonis menuju kontras. Nah, gradasi sering digunakan saat membuat karikatur, lukisan, mozaik, dan seni rupa 2 dimensi seperti yang ada di gambar berikut. Ke-8, kontras. Kontras ini merupakan panduan unsur-unsur yang berbeda tajamnya. Nah, ada kontras yang detail, ada kontras bentuk, ada kontras interval seperti penjelasan ada di layar. Ke-9, proporsi seperti yang ada contoh di gambar. Di sini ada sebuah gambar pohon sama orang. Nah, di sana kita bisa menyesuaikan bentuk pohon itu tingginya siapa, terus orang itu siapa. Nah, itu maksudnya proporsi. Intinya kita menyeimbangkan dengan benda atau keadaan yang ada di daerah kita. Kita harus menyeimbangkan gambar-gambar tersebut, tidak bisa kita menyamakan semuanya gitu. Terus ada warna, tekstur, dan garis seperti contoh di gambar bisa dilihat. Garis vertikal cenderung membuat benda kelihatan lebih langsing dan lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita ingin mendekor suatu kamar atau ruangan, bisa menggunakan garis vertikal ini lebih bagus. Nah, dibanding garis horizontal itu membuat benda terlihat lebih pendek dan lebar. Oke, sampai di sini dulu materinya. Berikutnya untuk pertemuan ketiga, kalian bisa mengerjakan tugas seperti contoh yang ada di layar. Kalian bisa bebas mau bikin prinsip apa aja seperti yang ada di materi yang udah dijelaskan. Jadi yang kalian bikin seperti contoh ini, ada 4 gambar. Nah, dan untuk pembikinannya kalian bisa nanti di kertas gambar A4 tapi diberi garisnya 2 cm. Gambarnya dibuat bisa diwarnai atau enggak terserah ya. Nanti dikumpulkan melalui email atau WhatsApp group. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa kembali bertemu di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.